Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang sedikit lebih berat ya daripada materi-materi yang biasanya saya bawakan. Kenapa materi ini cukup penting untuk saya bicarakan di hari ini? Karena memang materi ini tuh berketepatan dengan apa yang saya lakukan. Materi kali ini adalah tentang market leverage di Indonesia. Apa mungkin? Nah, kalau selama ini kalian bilang bahwasanya market leverage itu kenapa sih nggak ada yang di Indonesia? Nah, karena memang ada beberapa regulasi yang tidak signifikan dan tidak relevan dengan leverage dan perizinan yang ada di dalam setiap negara. Nah, maka dari itu banyak market leverage yang masih berasal dari luar negeri dibandingkan Indonesia, atau bahkan belum ada sama sekali market leverage di Indonesia. Kalau kalian bilang, oh bang, bagaimana dengan tokenomics exchange? Tokenomics exchange itu setahu saya bukan market Indonesia, dia itu cuma representatif aja sih ya. Kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang mungkinkah market leverage di Indonesia. Yang pertama adalah mungkin. Ada beberapa hal yang sudah terjadi yang mungkin menjadi bahan referensi kalian tentang market leverage yang ada di Indonesia. Langsung saja ya. Perdagangan aset kripto di Indonesia ini ada di dalam bawah Bursa Kripto Indonesia yang diawasi oleh Kementerian Perdagangan melalui Bapepti, yang selama ini kita tahu kan kayak gitu ya. Jadi kalau yang kita tahu secara orang awam itu, bang, izin kripto itu di mana? Di Bapepti ya. Nah, Bapepti ini seolah-olah menjadi OJK-nya kripto. Kalau untuk keuangan secara fisik rupiah itu kan diawasi dengan OJK. Nah, kalau mata uang kripto itu kan berizin atas dasar Bapepti. Tahukah kalian bahwasanya ada semacam Bursa Kripto Indonesia? Nah, kalian tahu nggak sih tentang Bursa Kripto Indonesia? Atau mungkin bisa disingkat BKI kali ya. Nah, Bursa Kripto Indonesia ini ada 3 hal yang menjadikan alat tolak ukurnya ya. Yang pertama adalah keamanan, kedua adalah transparansi, ketiga adalah integrasi gitu kan. Kalau kalian nggak ngerti, coba ikutin dulu alur cerita saya. Karena apa? Hal-hal yang mau saya sampaikan ini berkaitan dengan hal-hal yang saya jelaskan sekarang. Jadi supaya nyambung nih, supaya kalian tahu nih apa yang saya sampaikan. Jadi ikutin dulu aja ya. Yang pertama adalah keamanan, melindungi investor dari para konsumen ya, praktek curang yang bisa saja dilakukan oleh para exchange ya. Kalau kalian bilang keamanan itu mungkin terhadap ke wash trading, terhadap fake volume dan beberapa kecurangan-kecurangan exchange lainnya. Ya, mungkin maintain dihitung curang nggak ya? Oke, yang kedua adalah transparansi, menjamin keterbukaan informasi dan transaksi kripto. Nah, ini sebenarnya bertolak belakang ya. Gue bukannya komen ya, Bursa Kripto Indonesia, gue nggak tahu ya lo sepinter apa. Nanti gue kritik lah tentang lo transparansi. Karena apa? Lo ngasih izin kayak ke pintu, kayak ke peluang ya, tapi bilangnya transparansi. Itu otaknya di mana itu ya? Kalian bilang transparansi, sedangkan beberapa exchange tadi yang saya sebutin itu tidak ada pending order. Terus lu mau ngajarin gue gitu, lu mau ngajarin gue yang udah pengalaman kripto hampir 10 tahun. Loh, itu kan final price, matamu final price. Final price itu tidak ada di dalam sistem kripto asli ya guys. Jadi kalau kalian bilang, oh itu kan pintu sama peluang, itu kan final price bang. Final price itu cuma akal-akalan mereka aja. Bagaimana kita bisa percaya transparan ketika kita bermain di dalam sesuatu yang tidak ada order pendingnya, ya? Bang, kalau nyambung ke pintu peluang, santai aja dulu. Semua ada berketerkaitan, oke? Terus yang ketiga, integrasi. Seluruh perdagangan aset kripto nantinya akan terintegrasi melalui Bursa Kripto Indonesia.
Jadi Bursa Kripto Indonesia ini mungkin adalah representatif dari Bursa Efek Indonesia kayaknya ya. Nah, kalau kalian nanya nih, pengelolaan Bursa Kripto Indonesia itu bagaimana sih? Yang pertama adalah pembentukannya. Bapepti membentuk Bursa Kripto Indonesia. Dan setelah itu adalah penunjukan. PT Bursa Komoditi Nusantara, CFX, ditunjuk sebagai pengelola dari Bapepti itu sendiri, oke? Kalau kalian nanya nih, Bang, berarti Bursa Kripto Indonesia ini adalah lanjutan dari si Bapepti itu sendiri. Jadi Bapepti itu pintunya, Bursa Kripto Indonesia itu adalah beberapa spesialisnya. Analoginya bagaimana, Bang? Analogi kayak gini. Bapepti itu adalah sekolah dokter. Sedangkan Bursa Kripto Indonesia itu adalah sekolah dokter spesialis. Kayak begitu ya, guys. Ada yang namanya implementasi. CFX ini mengawasi perdagangan aset kripto Indonesia melalui Bursa Kripto Indonesia yang bisa kalian cek di informasi di dalam CNN ya. Nah, ini adalah berita resmi yang dari CNN. Eri punya bursa kripto, begini mekanisme perdagangannya. Ada beberapa hal yang harus kalian pahami ya guys. Yang pertama adalah pelanggan aset kripto, yakni pihak pengguna jasa disediakan oleh pedagang fisik aset kripto dalam perdagangan aset kripto. Maksudnya gimana nih Bang? Ya gini aja. Kalau DEX kan nggak usah dipertanyakan. Ini kan mempertanyakan tentang checks ya. Jadi misalkan Indodax atau Pintu ada peluang itu harus punya aset kripto aslinya. Misalkan Bitcoin kita beli, Ethereum ya memang kita harus punya dapatkan. Lalu kan gue bilang kan, oh cek itu kan duit palsu. Iya memang duit palsu. Kalau DEX kan nggak usah dipertanyakan hal seperti ini. Tapi kalau checks ini harus dipertanyakan. Beneran punya Bitcoin nggak? Beneran punya Ethereum nggak? Beneran punya altcoin nggak? Begitu ya. Lalu yang kedua, pedagang fisik kripto yakni pihak yang sudah mendapatkan persetujuan Bapepti guna menjalankan transaksi kripto, oke? Ya, jadi harus punya izin Bapepti dulu. Terus yang ketiga, bursa berjangka yakni wadah untuk mengawasi perdagangan aset kripto. Ya, itu udah normal ya. Terus yang keempat adalah lembaga keliling berjangka bertugas untuk menyelesaikan transaksi dan mencatat detail transaksi. Mungkin ini ada hubungannya dengan bank ya, supaya transaksi kalian tetap kecatat. Nomor 5, depository, yakni tempat penyimpanan aset kripto yang telah ditransaksikan. Modelnya itu kayak wallet, baik cold wallet ataupun hot wallet ya. Nah, terus mekanisme bagaimana nih perdagangan aset kripto yang terjadi lewat beberapa tahap? Oke, yang pertama adalah calon pelanggan membuka rekening pada pedagang komoditi aset kripto. Setelah lulus serangkaian prosedur seperti KYC, calon pelanggan ini dapat disetujui menjadi pelanggan sehingga memiliki akun dan mulai bertransaksi nih. Pelanggan melakukan transaksi melalui perdagangan komoditi aset kripto atau exchanger kita sebut ya. Transaksi itu bisa berupa pembelian, ya penjualan layaknya Indodax yang sudah kita lakukan lah ya. Terus nomor 2, pelanggan melakukan penyetoran dana ke rekening terpisah pedagang komoditi aset kripto exchanger. Nah ini kan rekening terpisahnya itu dari si komoditi aset kripto atau si exchanger itu tadi ya. Yang dimaksud merupakan dana dipergunakan untuk membeli aset kripto. 70% data dimaksud. Dana yang dimaksud itu disimpan pada lembaga keliling dan 30%-nya akan disimpan pada pedagang komoditi aset kripto. Nah, ini nih supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maksudnya bagaimana Bang? Yang harus kalian tahu bahwasanya 70% aset itu disimpan di dalam si aset keliling itu tadi. Aset keliling itu ya anggap aja sebuah lembaga OJK atau Bapepti atau sebuah institut negara yang di luar dari exchanger tersebut. Contoh, kalau kita beli di Indodax ya, 70% itu bukan masuk Indodax. Cuma 30%-nya aja masuk ke Indodax. 70% di mana? Disimpan di dalam lembaga keliling tersebut. Tapi memang itu kontroversi sih. Terus kalau misalnya kayak gitu, kripto bukan desentralisasi lagi dong. Sentralisasi lama-lama ya. Nomor 3, aset kripto yang telah ditransaksikan, public dan private key, akan disimpan oleh pedagang komoditi aset kripto dan di depository baik dengan sifatnya hot wallet dan cold wallet tuh. Bener kan tadi yang saya bilang ya. Pengelola atau tempat penyimpanan. Tapi sebenarnya ini juga rada-rada masih ambigu sih menurut saya. Nomor 4, terdapat catatan keuangan antara pedagangan komoditi aset kripto yang mungkin history, oke? Nomor 5, adanya pelaporan data transaksi pedagang komoditi aset kripto lembaga keliling berjangka. Pengelolaan tempat penyimpanan kepada bursa berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar. Nah, mengacu dari semua aspek tersebut ya, anggota Bursa Kripto Indonesia ini tuh semacam kayak lembaga atau entitas yang menaungi beberapa exchange yang memang sudah layak untuk mendapatkan beberapa izin khusus tersebut, oke? Yang katanya itu total anggotanya itu ada 30 perdagangan crypto exchanger yang salah satunya ya mungkin Indodax di situ ya, bukan mungkin ya udah pasti. Terus klasifikasinya bagaimana Bang? Dibagi menjadi CPFAK atau calon pedagang fisik aset kripto dan PFAK perdagangan fisik aset kripto ya. Nah, si PFAK resmi yang sudah benar-benar menyelesaikan semua kewajibannya itu ada 4 exchange sampai detik ini di tanggal sekitar 20 September bulan 9 2024, oke? Yang pertama adalah Toko Kripto, Peluang, Pintu, dan Maxima Coin. Terus sebenarnya apa relevansinya lu ngejelasin semua ini, Bang? Jadi gini, PFAK itu adalah semacam satu entitas
yang menjadikan salah satu alat tolak ukur agar si exchange tersebut itu bisa menentukan perdagangan secara leverage. Jadi kalau kalian bilang bahwa bang lu bicaranya muter-muter dan sebagainya, ya memang begitu ya. Jadi inti dari video ini adalah ada semacam izin resmi lanjutan dari Bapepti. Jadi exchanger yang Bapepti ya resmi, tapi exchanger yang bisa menentukan akan membuka leverage atau futures yang kita kenal selama ini itu harus mempunyai izin lanjutan, harus ke sub spesialis gitu kan. Kalau dokter harus dokter spesialis, harus sekolah lagi, harus dapat izin lagi gitu kan ya. Sampai detik ini ada 4 exchanger yang diketahui sudah mendaftar dan sudah memenuhi segala kriterianya. Bang, Indodax kok belum? Saya nggak tahu. Intinya Indodax ini belum, oke? Nggak tahu nanti ya, nggak tahu besok mungkin udah gitu. Tapi sampai detik ini belum. Toko kripto, peluang, pintu, dan maksimal koin. Tapi sorry aja nih ya, gue bukan siapa-siapa, gue bukan orang pintar ya. Gue cuma pengamat kripto yang kurang lebih sekitar hampir 10 tahun ya bermain di dalam dunia cryptocurrency. Dan gue juga salah satu profesional trader yang pernah beberapa menjuarai exchange. BingX gue pernah juara 1 sedunia, Firedex pernah juara 1 sedunia, LMT pernah juara 1 sedunia, berapa exchange yang lainnya gitu kan. Gini, hal-hal yang dikatakan secara tertulis tadi itu menurut gue bertolak belakang. Apalagi untuk peluang dan pintu. Ini menurut gue nggak nyambung. Exchange yang memakai hukum final price. Kalau toko kripto kayaknya nggak perlu kita pertanyakan lagi ya. Karena toko kripto itu kan di belakangnya adalah Sang Maharaja. Oke? Bagi yang nggak tahu, toko kripto itu disupport oleh Sang Maharaja. Siapa Maharaja? Ya Binance. Oke, sampai detik ini Sang Maharaja kan Binance. Jadi Sang Maharaja yang mulia Binance itu mensupport toko kripto. Menurut saya, Binance adalah orang yang dianggap paling mengerti tentang seluruh hukum kripto yang ada di dalam dunia ini. Oke, jadi kayak seolah-olah cikal bakalnya semua dari dia gitu kan. Jadi saya tidak melakukan toko kripto. Nah, yang saya ragukan kenapa peluang dan pintu ini bisa masuk ke PFAK sedangkan mereka memakai hukum final price. Bang, awas lu dari tadi ngomong final price dulu. Gini aja. Kalau lu main trading, kalau tidak ada order pendingnya, kira-kira lu percaya nggak bahwasanya duit lu itu asli apa enggak? Lu lawan bandar atau lu lawan orang? Gitu aja. Di dalam pintu dan peluang itu tidak ada order pending. Adanya cuma final price. Oke? Kalau mereka membuka leverage terus patokan harganya dari mana? Suka-suka jidat mereka. Ya, kalau toko kripto udah jelas. Semua sistemnya itu hampir mirip dengan Binance ya, karena memang anakannya Binance gitu kan. Jadi Binance itu tidak diterima di Indonesia, tapi Binance itu mengeksplor Indonesia lewat satu entitas namanya toko kripto. Udah gitu aja sih ya. Yang saya ragukan adalah peluang dan pintu ini. Ini nggak tahu nih PFAK ini penilainya bagaimana. Logika saya tuh nggak masuk sebagai orang yang sudah bermain 10 tahun di dalam dunia kripto. Kalau kita mau debat boleh lah ya. Coba gue pengen tahu kira-kira pejabat PFAK itu sepinter apa sih? Lebih pinter nggak dari gue? Karena saya masih bertanya nih tentang peluang dan pintu ini. Kenapa bisa mendapatkan izin gitu kan. Terus yang terakhir ya. Apakah peluncuran pasar derivatif itu realistis? Menurut saya ya. Potensi pertumbuhan market derivatif Indonesia ini selama ini para pelaku trading derivatif membutuhkan untuk trading di exchange luar Indonesia ya. Menurut gua nih ya, menurut saya pasti rame kalau ada exchange yang benar-benar dari Indonesia, tapi jangan kebanyakan bug atau jangan kebanyakan dipotong ya fitur-fiturnya. Nanti leverage doang, nggak ada cross margin, nggak ada isolate, nggak ada cross limit, nggak ada hal kayak gitu. Nanti dikali leverage doang, wah. Susah kalau kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah regulasi. Tantangan regulasi untuk implementasi market derivatif, transparansi, keamanan. Menurut saya masih belum bisa. Karena apa? Sedangkan gue bener-bener mempertanyakan loh, PFAK ini dapat apa ngasih izin ke peluang dan pintu yang notabene adalah final price itu nggak nyambung. Ya, menurut gue exchange yang benar-benar pantas mendapatkan izin itu cuma 2, toko kripto dan Indodax, titik. Udah. Kalau yang lainnya ini menurut gue ngaco ya, belum memenuhi standarisasi, transparansi dan sebagainya. Gimana mau transparan kalau kita aja nggak tahu orang yang belinya itu siapa? Ya, mereka membuat sebuah games yang dimana harganya itu ditentukan oleh mereka sendiri gitu. Sebenarnya dulu, udah nggak usah ceritain, bahaya. Jadi hal-hal yang secara tertulis tadi itu seolah-olah bertolak belakang dengan esensi sebenarnya yang terjadi di dalam pasar sekarang gitu. Jadi gue bingung sebenarnya ada apa gitu sebenarnya terjadi gitu. Jadi kesimpulan di dalam video ini apa bang? Kesimpulannya adalah akan ada market derivatif dalam waktu dekat. Karena apa? Lisensi lembaganya sudah dibentuk.
yang sudah memenuhi kriterianya sudah ada, walaupun saya meragukan ya pintu sama peluang ini ya. Pokoknya bagaimana saya belum tahu. Tapi kalau pintu sama peluang saya tahu, orang saya main kok dulu. Saya pernah ngobrol sama CEO-nya juga, tapi nggak nyambung. Karena saya melakukan final press sih sebenarnya. Serius, saya sebagai pemain crypto tulen, saya nggak percaya sama metode final press. Jadi final press itu ditentukan oleh market sendiri dan suka-suka jidatnya sendiri. Ya, kalau tiba-tiba saya jual 1 miliar atau jual 1 triliun, tiba-tiba sama dia dipotong 1% kan lumayan. Sama dia dipotong 3% kan lumayan. Bahkan pernah saya membuat transaksi yang beda harganya itu sampai 5% lah. Ini gimana cara ngambil harganya itu dari mana gitu ya. Jadi yang pertama, akan ada market crypto derivatif dalam waktu dekat ini. Yang kedua, saya masih mempertanyakan tentang regulasi dan keamanannya itu bagaimana. Apalagi transparan. Menurut saya tidak ada transparansi sama sekali kecuali toko kripto dan Indodax ya. Selain itu menurut saya masih ragu. Lalu yang ketiga, apakah Indonesia sudah siap tentang derivatif market? Pasti sudah sangat siap karena mayoritas orang Indonesia itu 70% main Vitus ya. Spot itu cuma para investor aja kayak gitu ya. Jadi begitulah infonya. Bang, kira-kira kapan? Ya nggak tahu. Ya pasti tahun ini kayaknya udah ada di uji coba beta lah ya. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic dan salam traders.